Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah atau kita singkat KMB. Baik, jadi pembahasan kita kali ini adalah asuhan keperawatan tentang gangguan sistem pencernaan. Sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan atau ASKEP sistem pencernaan, kita mulai review dulu tentang anafis atau anatomi fisiologi tentang sistem pencernaan. Kita mereview kembali anafis sistem pencernaan. Jadi seperti kita ketahui, di sistem pencernaan ada beberapa organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut, dimulai dari mulut. Ya, jadi di mulut ini terjadi proses mengunyah makanan sehingga menjadi kecil-kecil sehingga bisa dicerna oleh lambung. Yang kedua adalah organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan. Jadi kerongkongan itu merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Ya. Yang ketiga adalah lambung itu sendiri. Di lambung terjadi proses pencernaan makanan, ya. Lalu yang keempat adalah usus. Yang pertama adalah usus halus. Usus terbagi dua. Yang pertama usus halus dan yang kedua adalah usus besar. Nah, yang berikutnya adalah anus, ya, dan yang terakhir adalah rektum. Nah, jadi inilah organ-organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan di tubuh kita. Ini sedikit review tentang sistem pencernaan, anafis sistem pencernaan. Kita masuk ke asuhan keperawatan dengan gangguan sistem pencernaan. Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa kasus ya atau gangguan-gangguan tentang terhadap sistem pencernaan. Ya, jadi ada banyak. Yang pertama kita akan bahas adalah gangguan sistem pencernaan gastrointestinal, ya, atau kita kenal dengan gastrointestinal. Nah, sebelum saya masuk ke kasus ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ASKEP, ya. ASKEP itu adalah asuhan keperawatan. Inilah yang menjadi tugas penting kita, ya, dalam sebuah organisasi keperawatan, membuat asuhan keperawatan tentang penyakit-penyakit yang akan kita bahas nantinya. Jadi ASKEP itu terdiri dari 5 item poin, ya. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian ibarat rumah, pengkajian itu adalah fondasinya. Jadi kalau tidak kuat di dasar pengkajian, maka berikutnya ke depan itu sampai ke 5 nanti evaluasi itu akan tidak kuat, ya. Jadi ibarat rumah bangunan, pengkajian itu adalah fondasinya. Jadi kita harus kuat di pengkajian. Di pengkajian itu terbagi 2, ya, ada 2. Jadi kita bagi data, ada namanya data DS dan DO. Ya, ini yang akan kita kaji nantinya, DS DO. Jadi DS itu adalah data subjektif. Apa itu data subjektif? Data subjektif adalah data yang kita dapatkan atau kita interview langsung dari pasien, ya. Misalnya pasien mengatakan nyeri pada bagian kepala, itu adalah contoh DS, data subjektif. Lalu ada DO, data objektif. Apa itu data objektif? Data objektif adalah data yang kita lihat secara kasat mata, secara langsung. Misalnya contohnya pasien memegangi bagian kepala. Nah, jadi secara kasat mata kita lihat langsung. Itu adalah data objektif, ya. Itu yang kedua, yang pertama pengkajian. Lalu yang berikutnya ada namanya
diagnosa keperawatan. Ya, diagnosa keperawatan. Jadi setelah kita melakukan pengkajian, kita membuat diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ada rumusnya. Ya, dalam membuat diagnosa keperawatan ada rumusnya. Yang pertama itu adalah kita melihat, jadi ada rumusnya, kita melihat ada namanya tiga. PES. Dalam membuat suatu diagnosa ada rumus yang kita singkat dengan PES. Apa itu P? P itu adalah problem, ya, atau masalah. Jadi kita lihat dulu masalah apa yang dialami oleh pasien. Itu P, problem. Lalu yang kedua ada etiologi. Etiologi itu adalah penyebab. Jadi kita lihat atau kaji etiologi atau penyebab yang menyertai penyebab dari masalah si pasien. Lalu yang ketiga atau sign. Sign itu adalah data. Jadi data yang menunjang. Jadi untuk membuat diagnosa keperawatan harus ada ketiga item ini. Jadi ada problemnya, apa masalahnya? Ya, saya ambil contoh nyeri. Masalahnya adalah nyeri. Ya, nyeri. Itu masalahnya, itu masalah yang dialami oleh pasien nyeri. Lalu ada etiologi. Penyebabnya apa? Misalnya saja nyeri berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. TIC. Nah, ini adalah etiologinya. Jadi yang menyebabkan nyeri adalah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, sign datanya kita mengambil dari pengkajian. Jadi dilihat DSDO-nya. Ya. Contoh tadi misalnya pasien mengatakan sakit atau nyeri pada bagian kepala. Nah, DO-nya tampak pasien memegang kepala. Nah, ini. Jadi sudah jadi satu diagnosa keperawatan. Ini contoh diagnosa keperawatan. Nah, jadi itu sudah ada dua ya, jadi pengkajian dan diagnosa keperawatan. Lalu ASKEP, poin yang ketiga dari sebuah ASKEP adalah intervensi. Intervensi kita kenal dengan rencana tindakan keperawatan. Nah, jadi dibuat sebuah intervensi atau rencana yang akan nanti kita laksanakan kepada pasien. Di intervensi ada poin-poin yang terdiri atau yang penting buat kita ketahui bersama. Jadi intervensi itu terdiri dari 4 ya. Jadi mulai pertama adalah kaji, ya, kaji. Lalu kedua adalah kaji atau observasi, ya. Lalu yang kedua adalah tindakan mandiri. Lalu yang ketiga adalah HE. Yang keempat adalah kolaborasi. Nah, kita akan bahas bersama. Kaji, ya. Jadi dalam membuat intervensi yang pertama adalah selalu kita melakukan namanya pengkajian atau observasi. Saya kasih contoh, ya, berhubungan dengan nyeri. Jadi apa yang perlu kita kaji? Intervensi, kaji tingkat nyeri, contoh ya. Tingkatan nyerinya 1 sampai berapa? Seumpamanya ya, 5. Itu adalah intervensi untuk bagian kaji ya, mengkaji. Lalu yang kedua adalah tindakan mandiri, ya. Tindakan mandiri di sini ya bisa kita kasih contoh kalau nyeri umpamanya kompres, ya. Kompres air hangat. Ya, itu adalah salah satu contoh tindakan mandiri dalam intervensi. Yang kedua HE. HE itu adalah health education atau pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Ya, jadi contoh di sini adalah pendidikan kesehatan adalah mengajarkan pasien umpamanya teknik menghilangkan nyeri, ya, relaksasi napas dalam seumpamanya, ya, mengajarkan teknik relaksasi untuk menghilangkan nyeri. Nah, itu adalah contoh health education. Jadi
setiap membuat intervensi harus disertai dengan health education, pendidikan kesehatan. Lalu yang terakhir dalam intervensi adalah kolaborasi. Di sini kita berkolaborasi dengan petugas kesehatan yang lain. Ya, petugas kesehatan yang lain. Contoh dokter, ya. Nah, kita berkolaborasi dengan dokter dalam hal pemberian contoh obat anti nyeri. Ya. Nah, itu. Nah, ini di intervensi sampai sini sudah paham semua ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Yang keempat adalah pelaksanaan ya. Ya. Poin keempat dari sebuah ASKEP adalah pelaksanaan atau implementasi, ya bisa kita sebut implementasi. Saya ganti saja ya, kita pakai bahasa ASKEP, implementasi. Ya, apa yang kita lakukan di implementasi adalah mengimplementasi dari intervensi yang telah kita buat. Ya, jadi kalau ada 4 intervensi yang kita buat, kita implementasikan semua ini. Ya. Jadi di implementasi kita hanya merubah kata menjadi kata kerja. Jadi di intervensi tadi kaji, di implementasi berubah menjadi mengkaji. Ya, jadi kita lakukan pengkajian terhadap pasien. Yang kedua adalah tindakan mandiri. Tadi contohnya adalah kompres air hangat. Jadi melaksanakan kompres air hangat. Air hangat. Ya. Nah, yang ketiga adalah health education, pendidikan kesehatan adalah mengajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam. Ya, relaksasi napas dalam. Nah, yang keempat adalah memberikan obat anti nyeri. Nah, itu dalam hal implementasi. Ya, jadi di implementasi kalau ada 4 di intervensi, maka implementasi harus 4, jangan ada berkurang ya, karena implementasi itu adalah pelaksanaan dari intervensi yang kita telah buat. Ya, jadi jangan sampai kurang. Nah, bisa lebih ya, bisa lebih. Saya ambil contoh ya, dikaji pengkajian itu umpamanya tadi di intervensi mengkaji tanda-tanda vital ya. Itu bisa ditambahkan di sini ya, mengkaji, tadi kan mengkaji tingkat nyeri ya. Yang pertama kaji tingkat nyeri, apakah dia termasuk nyeri sedang, ringan, atau berat. Lalu bisa kita tambahkan yang kedua adalah mengkaji tanda-tanda vital, ya TTV. Apakah tekanan darahnya ya, nadi, suhu, dan pernapasan itu. Nah, di sini juga boleh ya, di health education atau pendidikan kesehatan bisa kita tambah mengajarkan pasien apa ya. Mengajarkan pasien ya teknik nyeri ya, meringankan teknik nyeri. Nah, itu untuk implementasi. Saya kira sudah paham sampai di sini ya. Baik, yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Evaluasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pembuatan asuhan keperawatan atau ASKEP. Ya. Evaluasi itu terdiri dari ada namanya SWOP. SWOP itu bukan sabun ya, tetapi singkatan dari subjek, objek, ya, assessment, dan planning. Ya. Apa itu subjek? Subjek itu tadi ya, sama dengan DS. Jadi subjek itu kita lihat apa yang dikatakan oleh pasien. Ya, kita evaluasi setelah diberikan tadi implementasi. Contohnya, sambil contoh, pasien mengatakan ya, nyeri berkurang. Nah, ini adalah contoh evaluasi bagian S atau subjek. Ya.
Karena kita ketahui kalau subjek itu ya apa yang dikatakan oleh pasien. Nah, lalu yang kedua adalah O, objek, ya. Sama dengan di O tadi, ya. Apa yang perawat lihat secara langsung, ya. Jadi contoh, ya, pasien tampak rileks, ya. Yang tadinya pasien tampak memegang kepala, ya, atau pusing. Nah, sekarang pasien tampak rileks. Ini contoh evaluasi bagian O, objek, ya. Lalu yang ketiga adalah asesmen, ya. Asesmen itu kita melihat apakah masalah teratasi ya ataukah tidak. Ya. Nah, karena kita lihat subjek dan objek itu pasien sudah mengatakan nyeri berkurang, ya, dan pasien tampak rileks, berarti yang kita isi di asesmen adalah ya diagnosa nyeri teratasi. Ya. Nah, teratasi. Karena kita melihat dari SO-nya, subjek dan objeknya, ya. Nah, lain halnya kalau pasien mengatakan nyeri, ya, pasien tampak memegang kepala, ya. Nah, berarti di asesmennya itu diagnosa nyeri belum teratasi, ya. Nah, karena SO-nya sudah mengatakan nyeri berkurang, pasien tampak rileks, berarti untuk asesmen itu diagnosa nyeri teratasi, ya. Yang terakhir adalah planning. Nah, kita lihat apakah intervensi dilanjutkan, ya, intervensi dilanjutkan, ya, ataukah intervensi selesai, ya. Kalau kita melihat ini berarti intervensi selesai, berarti masalah teratasi, ya. Nah, itu untuk asuhan keperawatan, ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya kira kita hanya membahas ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan yang dengan gangguan sistem pencernaan. Saya kira itu untuk hari ini kita akhiri. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.